Afwan Ustaz, mau tanya Ustaz. Terkait kan ada orang yang anti madhab. Anti madhab. Itu menurut Ustaz gimana? Nah, dalam pandangan saya ya, bahkan ini juga saya baca di komentar-komentar kolom komentar Facebook misalnya, atau media sosial lain, atau di ceramah-ceramah sebagian ustadz, sebagian dai sering melontarkan kata-kata orang itu kok ada yang anti madhab gitu kan, atau kelompok anti madhab. Sebenarnya menurut pandangan saya itu sangat lucu ya, orang kok anti madhab gitu ya. Kalau yang dimaksud anti madhab adalah keseluruhan madhab, ini menurut saya terlalu lucu ya. Nah, kalau bahasa kasarnya konyol gitu kan, konyol. Karena mana mungkin orang itu memahami sebuah teks nas itu tanpa madhab, kan repot ya. Contoh misalnya ada hadis al-ma'u minal ma'i ya. Orang yang belajar bahasa Arab saja ya, al-ma'u air dari air. Ini maksudnya apa air kok dari air kan? Tapi kalau ada orang yang sudah membaca syarah ulama dari madhab, dia akan tahu ya. Al-ma'u minal ma'i ya. Ini air di sini yang pertama apa? Dia adalah air untuk mandi ya. Minal ma'i dari keluarnya cairan ya. Atau diantaranya adalah mani. Kemudian banyak permasalahan-permasalahan agama yang itu tidak bisa kita serap sendiri ya, harus pemahaman ulama ya. Jadi saya katakan lucu kalau orang itu anti madhab gitu kan. Yang saya tangkap ya, ucapan seseorang menuduh orang lain anti madhab itu kadang juga perlu dikritisi gitu. Jadi orang yang nuduh perlu dikritisi. Maksudnya apa? Kadang orang gara-gara tidak mengambil pendapat tadi yang saya katakan pendapat madhab tertentu, walaupun dia dikenal sebagai Hambali atau Syafi'i, lalu diklaim langsung anti madhab ya. Contoh, seseorang misalnya dia tidak melakukan ritual tadi kumpul-kumpul di rumah mayit yang meninggal kan ya, lalu dianggap loh anda anti madhab gitu. Ini kan qaul sebagian madhab ulama fikih, tapi kok nggak ngambil. Begitu pula tadi misalnya Anda kok tidak mengambil madhab yang Imam Ahmad yang tabaruk ke rambut Rasul, berarti Anda anti madhab gitu kan, seperti itu kan. Misalnya Anda tidak menjaharkan bismillah gitu kan, berarti kan Anda nggak ngikutin madhab ini dan itu ya. Kadang orang seperti itu. Jadi kadang tuduhan anti madhab ini juga perlu dikritisi ya. Jangan gara-gara seseorang itu berbeda dengan kita dalam pandangan-pandangan fikih atau pandangan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan akidah, langsung dia tuduh anti madhab ya. Karena faktanya ya, di Indonesia itu kan kebanyakan karena madhabnya Syafi'i sama Hambali kan ya. Ya, kadang orang yang banyak mengamalkan madhab Hambali karena memang dia belajarnya misalnya di Timur Tengah, di Arab Saudi misalnya dan sekitarnya, lalu datang ke Indonesia mungkin ada beberapa permasalahan-permasalahan yang secara amaliyah berbeda, yang dianggap tidak sesuai dengan komunitas atau masyarakat yang dia tempati, lalu langsung dicap Anda anti madhab. Padahal dia setiap amaliyahnya, sholatnya ya pasti menggunakan madhab ya. Contoh misalnya dia sholat nih, kemudian dia jadi imam, kemudian dia nggak menjaharkan bismillah sir, dia bermadhab nggak? Dia bermadhab, itu madhab ya. Kalau Syafi'i kan dijaharkan kan, selain Syafi'i disirkan. Kemudian dia contoh, dia duduk saat tahiyat ya, kan ulama beda pendapat saat tahiyat yang bisa dibilang seperti tahiyat misalnya sholat 2 rakaat subuh misal, itu kan tahiyat duduknya apakah tawaruk atau iftirosh. Dia mau milih iftirosh mutawaruk, dia adalah madhab. Bagaimana kok disebut anti madhab? Ya lucu gak mungkin. Contoh orang gak kunut, orang gak kunut anti madhab gak? Ya enggak lah, dia mengambil pendapat Abu Hanifah yang mengatakan memang tidak ada kunut subuh secara khusus. Itu yang harus dikritisi juga. Ya, jadi orang yang anti madhab menurut saya ini nggak tahu orangnya mana atau kelompoknya mana sebenarnya. Sehingga kita sebelum menuduh orang anti madhab juga harus hati-hati gitu. Gara-gara nggak ngikutin pendapat apa yang kita yakini terus dia klaim orang itu anti madhab.
Mungkin ada saja ya, ada saja orang yang memang secara totalitas anti madhab, ada juga yang memang anti madhab tertentu. Contoh misal, kalau tidak salah ya, salah nggak salah atau apa namanya, ingatan saya maksudnya. Dulu waktu di Yaman saya belajar dengan seorang syekh yang beliau masya Allah luar biasa. Beliau itu termasuk terkenal dengan ulama yang sangat rajin membaca ya. Jadi kitab-kitab besar itu sudah ditaklukkan ya. Mulai dari Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, Majmu' Ibnu Taimiyah ya, kemudian syarah-syarah besar Al-Mughni, Al-Um sudah dibaca karena memang ulama konsen di bidang hadis dan syarahnya juga. Beliau itu ketika disebutkan mazhab Hanafi itu terlihat kayak kurang setuju gitu, kurang suka gitu kan. Iya, dia karena memang dalam kitab-kitab fikih itu kan kalau di mazhab Hanafi kan banyak menyelisih jumhur ya. Jadi Hanafi itu banyak memilih jumhur. Lo kalau disebutin Hanafi kayaknya kurang sreg gitu kan. Ya, itu kan bagi dia atau bagi beliau ya itu sah-sah saja ya. Tapi kan belum mengambil mazhab Syafi'i karena di Yaman kan banyak orang yang mazhab Syafi'i juga, kalau kadang sang Hambali kan. Tapi kalau anti mazhab total saya nggak tahu apakah ada orang seperti itu. Tapi bisa saja ada ya. Kemudian terakhir, kadang ada orang yang memang tidak banyak mengambil referensi kitab-kitab madhab ulama, sehingga ketika dalam membuat sebuah kesimpulan hukum baik personal maupun membuat lembaga khusus, misalnya Dewan Fatwa atau misalnya Bahsu Masail atau misalnya himpunan fatwa, kadang memang tidak banyak merujuk dan mencantumkan referensi atau ibarah kitab-kitab ulama madhab. Jadi sehingga langsung ketika ditanya tentang suatu hukum, langsung dia buat narasi, muqaddimah, ambil ayat, ambil hadis, dia simpulin. Ada yang seperti itu. Tapi itu kita tidak mengatakan bahwa itu anti madhab. Kecuali dengan dirinya sendiri dia terang-terangan bahwasanya kami tidak mengambil madhab. Tapi itu kita tidak mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena orang walaupun kalaulah iyalah, misalnya saya mang langsung ke Quran dan hadis gitu kan. Saya katakan klaim dia itu perlu dikritisi juga. Karena apa? Karena walaupun dia mengatakan saya anti madhab, di dalam menyimpulkan sebuah hukum sebenarnya itu dia sudah banyak membaca buku-buku fikih, buku-buku terang para ulama ya. Sebenarnya udah gitu, cuma dia nggak ngakuin bahwa ini madhab, langsung dia simpulin dari ayat dan hadis. Tapi dia nyimpulin dari mana dia? Memori di sini. Ya dari ulama. Hatta contoh misalnya mengatakan saya mah nggak pakai madhab gitu kan. Guru saya juga nggak pernah ngajarin kitab-kitab fikih madhab. Guru saya langsung mengajarkan Quran, tafsir, hadis, syarah, gitu kan. Dia nggak tahu bahwa gurunya itu dia dapat dari gurunya. Bisa jadi gurunya juga dapat dari gurunya, dan gurunya ini itu juga mengambil dari keterangan madhab. Walaupun sang murid ini ngeklaim bahwasanya saya anti madhab, saya langsung dari guru saya nggak pernah dikenalkan kitab Imam Nawawi, Imam Ar-Razi, Al-Muzani, Ibnu Qudamah misalnya kan, Imam Malik, Imam Syafi'i misalnya, kemudian Imam Al-Haytami misalnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mungkin nggak kenal ya, taunya Quran, hadis, syarah, amalkan kan. Tapi dia nggak tahu bahwa gurunya atau gurunya dari gurunya dulu itu mereka betul-betul konsentrasi membaca kitab-kitab madhab, diserap, diambil, atau bahkan memang dibuat sebuah catatan atau buku ditulis, memang langsung yang diambil, dikelola, diambil memorinya dari ulama-ulama, langsung disimpulkan, nggak disebutin tanpa ulama madhab. Tapi itu sebenarnya hasil dari madhab ya. Jadi nggak boleh orang ngeklaim gara-gara dia sudah pinter kan, udah bisa menyerap informasi dari kitab ulama, lalu mengklaim saya nggak pakai madhab. Ini juga lucu mas. Ya bisa saja ada orang yang mungkin anti madhab total, saya nggak tahu ya. Tapi ini sesuatu yang menurut saya lucu lah kalau orang yang anti madhab ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa seseorang itu sulit ya hidup dalam mengamaliyah atau mengamalkan suatu permasalahan agama itu tanpa madhab, susah. Nah, walaupun saya katakan juga dalam pertemuan sebelumnya bahwa memang tidak wajib mengambil satu madhab, satu harus A sampai Z, tidak. Karena siapa saja bisa mengamalkan selama itu berdasarkan nas, dalil, dan sudah cocok sesuai apa yang difatwakan oleh ulama madhab, diambil. Walaupun dalam banyak permasalahan kalau ditimbang ternyata yang dia ambil adalah lintas madhab atau namanya talfik yang pernah saya bahas itu, tidak masalah. Karena hukum asal seluruh
fatwa kaul ulama madhab itu diambil dari hadis, dari Al-Quran gitu kan. Jadi kita juga nggak boleh mempertentangkan kaul madhab dengan Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.